Selamat pagi Tribuners, kembali lagi di wawancara eksklusif Tribun Lampung. Hari ini kita sedang berada di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandar Lampung, yakni di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Dan di sebelah saya sedang ditemani oleh penanggung jawab sementara Direktur Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Dr. Taufik Rahman, spesialis kebidanan. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi. Iya, apa kabar dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya dok. Di sini ada teman-teman dari Tribuners ingin sedikit berdialog, mungkin bisa diluangkan sedikit waktunya. Kalau kita lihat dok, COVID ini kan sudah 1 tahun nih di Bumi Lampung. Dari 1 tahun itu dok, banyak sekali pasien yang memerlukan perawatan medis. Untuk di Rumah Sakit Urip Sumoharjo sendiri, kita melayani pasien COVID itu sejak kapan ya dok ya? Baik, terima kasih atas kunjungannya dengan wawancaranya. Pertama yang saya sampaikan bahwa memang Rumah Sakit Urip Sumoharjo ini merupakan salah satu rumah sakit tipe B di Provinsi Lampung. Jadi kita memang punya kewajiban untuk melayani pasien-pasien, seluruh pasien, ya, termasuk pasien COVID. Pasien COVID mulai kita rawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo ini dimulai di bulan Maret 2020. Kita mulai sebelum itu ada wabah, kita sudah memberikan pelayanan untuk COVID. Sampai sekarang pun sudah tetap melayani pasien COVID ini. Berarti memang tidak perlu waktu lama ya dok? Setelah pasien pertama muncul, kita langsung siapkan pelayanan penanganan pasien itu ya dok ya? Ya betul, tapi waktu itu kita hanya menyiapkan bed khusus untuk COVID ini hanya sedikit. Waktu itu hanya pertama kita siapkan hanya 6 bed. 6 bed. 6 bed. Iya, siap-siap mumpung berhubung ini ya dok ya, penambahan dulu tidak terlalu meledak ya. Kemudian ada pasien dok, pasti ada penambahan kesibukan di sisi rumah sakit itu sendiri. Perbandingan kesibukannya seperti apa sih dok? Ya sebenarnya kesibukannya biasa-biasa saja. Biasa kesibukan kewajiban kita melayani sebagai rumah sakit tempat pelayanan terhadap pasien-pasien. Cuman barangkali dengan adanya COVID ada beberapa spesifikasi. Karena kita tahu itu wabah, jadi kita yang pertama tentu dari segi SDM-nya, kemudian dari segi sarananya, ya, kemudian dari segi prasarananya, itu yang akan menambah. Contoh seperti tempat pelayanan atau tempat perawatan itu berbeda dengan pelayanan pasien biasa. Karena apa? Karena pasien COVID ini memerlukan ruangan yang khusus yang mempunyai tekanan negatif. Ya itu. Dan berarti ini kita akan menambah sarana untuk membuat kamar-kamar yang perawat itu ditambah dengan tekanan negatif. Itu satu. Yang kedua tentu kalau kita pasien biasa kita cukup dengan melayani biasa, melayani pasien, tapi dengan COVID ini kita kan harus mempunyai harus menggunakan APD. APD terutama APD level 3. Jadi APD yang sangat lengkap gitu ya. Jadi kita lihat pakai baju yang menghazmat, pakai masker, pakai face shield gitu ya. Jadi pakai sarung tangan. Jadi itu akan menambah beban biaya, menambah juga tenaga itu. Kemudian kedua tenaganya, tenaga juga kita di sini khusus untuk penanganan COVID itu tenaganya khusus, jadi tidak campur dengan tenaga yang pelayanan pasien umum yang lainnya. Dan untuk itu tidak mengatur tenaga-tenaga yang sudah ada di sini, tapi ini juga tidak seterusnya dia di sana. Jam kerjanya pun lebih dipersingkat. Mereka dia berada di ruang COVID. Jadi akhirnya menambah tenaga. Kenapa? Karena shiftnya biasa 3 shift, kita ubah menjadi 4 shift. Jadi kalau kami tiap 8 jam, sekarang dirubah tiap 6 jam. Kemudian diadakan rotasi juga. Jadi setiap 3 bulan dirotasi. Jadi dia tidak boleh menetap di satu tempat tersebut. Jadi itu yang membuat kita menambah sedikit kesibukan. Kemudian untuk SDM-nya selain itu kita support pada tenaga SDM kita ini seperti memberikan vitamin tambahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh daripada tenaga kesehatan kita di sini. Itu yang utama. Itu kan kita telah mendengar dari aspek pelayanan kesehatan, berikut dengan tenaga kesehatan ya dok. Untuk pasiennya sendiri, apa yang akan kita lakukan dok terhadap di masa isolasi itu dok? Ya. Jadi di sini semua pasien yang datang ke rumah sakit Urip, apakah dia sudah terkonfirmasi atau belum terkonfirmasi, itu kita lakukan screening. Baik itu screening melalui standar biasa,
screening berdasarkan form, ada screening polis formnya, kemudian ada juga screening yang berdasarkan pemeriksaan seperti dilakukan rapid antigen atau rapid antibody. Itu semua pasien umum. Tapi kalau pasien yang sudah terkonfirmasi, mempunyai kerujukan dari luar, karena rumah sakit B ini rumah sakit rujukan. Biasanya rujukan dari rumah sakit C atau dari vaskes primer yang lain. Kalau sudah terkonfirmasi memang dari waktu yang merujuk ke sini, umpamanya orang ini dipilih dari rumah sakit C, dirujuk ke rumah sakit Urip, dan dia sudah terkonfirmasi umpamanya COVID, dari mulai dia masuk, kemudian diletakkan UGD itu sudah ruangan tersendiri, sudah memulai tugas tersendiri, ya. Nah, sampai dia dirawat di ruangan isolasi tersendiri. Nah, selama dia perawatan tentu dia tidak boleh dijenguk, ya, tidak boleh dijenguk sama keluarga pasien, ya. Dan semua baik alurnya maupun ruangannya dia tersendiri pelayanannya. Nah, pelayanan dia untuk COVID ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Kita punya standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu standar pelayanan maupun itu standar terapi. Nah, dokter yang merawatnya itu adalah dokter-dokter di bidang tidak hanya dokter paru-paru saja, tetapi juga dokter-dokter penyakit dalam ataupun dokter-dokter yang lain yang ada hubungannya dengan COVID tersebut. Siap. Nah, dok, kita melayani pasien COVID kan sudah 1 tahun nih, berarti hitungannya. Sejauh ini kendalanya apa sih dari kita untuk penanganan itu, dok? Dan bagaimana sih kita mengatasinya? Kalau di kendala sebenarnya sih, ya kendala utama itu tentu kita tahu bahwa COVID ini adalah pandemi, ya, COVID ini suatu wabah. Jadi kendala kita sekarang kan kedisiplinan, itu yang paling utama. Itu yang kadang-kadang masih juga. Kadang-kadang yang kendala utama itu adalah kedisiplinan penggunaan APD. Itu yang harus kita kadang-kadang ada suka sedikit lalai pada petugas itu. Yang kedua, kendalanya lagi kadang-kadang ada pasien-pasien ini yang sudah terkonfirmasi tapi tidak mau dirawat pakai COVID, atau yang suspek. Nah, suspek itu artinya orang yang dicurigai COVID. Umpamanya di sini kalau dia dicurigai COVID langsung diisolasi di ruang isolasi, namanya isolasi suspek sampai dia terkonfirmasi. Kalau dia sudah terkonfirmasi COVID, dia masuk ruang isolasi COVID. Tapi kalau dia belum terkonfirmasi, itu di ruang suspek namanya isolasinya. Nah, kadang-kadang itu yang kendala kita, mereka merasa sehat, umpamanya kalau dilakukan pelayanan terhadap COVID, mereka merasa sungkan. Itu kendala. Kendala yang kedua, kalau yang meninggal, itu juga kadang-kadang kendala kita. Kadang-kadang tidak semua itu mau itu dilakukan pemulasan jenazah atau perawatan jenazah itu sebagai COVID. Nah, ini kadang-kadang menjadi hambatan kita untuk di dalam melaksanakan tugas tersebut. Tapi hambatan-hambatan berarti saya kira tidak ada, ya, karena obat-obat kita juga tersedia oleh pemerintah, ya. Kemudian juga tenaga kesehatan kita siap. APD pun ada sumbangan datang dari donatur APD selain disiapkan oleh pemerintah, juga ada donatur yang menyampaikan baik dari lembaga atau personal. Jadi sampai sekarang APD juga sudah lengkap. Jadi secara prinsip sebenarnya tidak begitu banyak kendala dalam pelayanan ini. Ya. Berarti lebih ke arah kita mengedukasi pasien dan keluarganya saja, ya, dok? Betul. Ini, dok, di sebelum menjelang akhir tahun kan kita tahu sama-sama ada sebuah ledakan jumlah pasien. Bahkan di Bandar Lampung isunya sempat tergaung tuh, kekurangan ruang isolasi. Apakah itu juga termasuk di Urip Sumoharjo? Dan bagaimana kita menyikapi kendala itu, dok? Jadi memang sejak kita merawat pasien COVID dimulai bulan Maret, itu sampai dengan bulan September itu masih relatif stabil, ya. Tetapi melonjak dimulai bulan Oktober. Nah, waktu itu kita menyiapkan tempat tidur dari 6, kesiapan tempat tidur bed. Nah, di bulan Oktober mulai ada peningkatan yang sangat tinggi, ya. Di situ sampai 250-an lebih pasien yang dirawat dalam 1 bulan, sehingga kita juga akhirnya menambah lagi kapasitas bed. Karena nambah harga sekarang menjadi 107 kapasitas. Dari 74, dari bulan Oktober ada kenaikan, kita nambah lagi bed lagi. Jadi sekarang tersedia tuh 102 di tempat tidur yang bertekanan negatif, 5 dimasuk di ICU. Di ICU yang bertekanan negatif juga. Alhamdulillah sampai sekarang dengan 107 tadi dengan
ICU tadi, sampai sekarang kita tidak merasa kekurangan. Dan akhirnya sekarang kita lihat trennya juga sudah mulai menurun. Iya, sudah Jadi meningkat di bulan Oktober, Desember puncaknya di Desember penerapan diurin. Jadi sampai 250 sampai 257-an pasien. Kemudian sekarang turun menjadi 202, 204. Tapi masih tinggi. Sampai dengan bulan Maret ini masih di atas 200. Jadi kita masih walaupun terlihat agak menurun, tapi masih landainya masih belum begitu curam. Ya, jadi itu. Kalau kita berbicara tadi dok, ada beberapa pasien yang sedikit enggan di ruang isolasi. Apakah sebegitu menakutkannya ruang isolasi menurut dokter? Ya, sebenarnya sih tidak juga ya, karena mungkin mereka tuh enggan itu karena apa? Karena dia merasa terisolasi, dia tidak bisa bertemu orang, ya, tidak bisa keluar, ya gitu. Paling hanya ketemu dengan suster waktu memeriksa atau dokter waktu memeriksa. Nah, rasa pengalaman yang kita tanyakan kepada pasien-pasien itu adalah rasa kesepiannya itu. Nah, di situ, ya itu yang merasa enggak tidak bisa berkomunikasi langsung. Tapi dia kan dia bisa by phone, bisa video call gitu. Dan itu yang rasanya yang paling sering dikeluhkan pasien itu adalah karena rasa kesepiannya di ruangan. Kalau ruangannya cukup nyaman, ruangan pasien itu cukup nyaman, mereka semua tersedia, gitu ya. Jadi dokternya juga memeriksa. Jadi rasa kesepiannya. Kalau kita beberapa petugas kita yang ada juga di sini ada 72 petugas yang kena COVID ini. Kalau kita tanya kepada petugas yang mantan rasa kesepiannya itu yang paling sama. Karena itu dirawat cukup lama kan gitu. Ya. Sebenarnya tidak perlu mempersalahkan soal penanganan ya, karena penanganan pasti prima ya dok. Ya. Berbicara terkait ketakutan COVID nih dok, sejumlah masyarakat nih dok masih takut dan enggan untuk berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan karena potensi penularan. Betul. Kita memandang itu seperti apa ya dok ya? Ya, saya kira memang wajar ya. Jadi kalau pasien di era COVID ini menjadi enggan untuk ke rumah sakit untuk pasien-pasien umum, saya kira wajar karena ada kekhawatiran kalau rumah sakit merawat COVID seolah-olah nanti dia akan gampang tertular dengan COVID sebenarnya. Tetapi kalau kita sadari sebenarnya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir. Karena apa? Semua rumah sakit itu akan mengisolasi, akan membatasi baik itu alur pemeriksaan, alur perawatan itu dibedakan. Mana alur yang ada COVID yang tidak COVID. Tetapi kekhawatiran tetap saja ada itu ya. Makanya selama pandemi ini kunjungan pasien umum memang relatif akan turun karena ada kekhawatiran itu. Menurut saya sih kekhawatiran itu wajar karena ada rasa kekhawatiran itu. Tetapi kalau dia memahami betul, tidak perlu khawatir. Kenapa setiap rumah sakit pasti sudah alurnya sudah dipisahkan, petugas pun sudah dibedakan, peralatannya pun sudah dibedakan. Jadi peralatan berbeda, kita tidak bisa peralatan umum apalagi itu pasal COVID. Sebenarnya itu berbeda. Namanya kekhawatiran tentu aja masih ada gitu ya. Termasuk itu juga protokol kesehatan yang kita terapkan ya dok. Betul, protokol kesehatan dan pemerintah. Dok, mungkin satu poin lagi ya. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan vaksinasi. Dan vaksinasi untuk tenaga kesehatan kan sudah berangsur. Apakah ada perubahan ke arah negatif setelah pelaksanaan vaksinasi untuk di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, dok? Ya, jadi alhamdulillah kita sekarang kan sudah pemerintah telah melakukan vaksinasi ya untuk mencapai herd immunity. Nah, di Rumah Sakit Urip ini memang semua tenaga kesehatan di sini sudah vaksinasi yang kedua kali ya. Begitu juga semua karyawan sudah tervaksinasi 2 kali di sini. Kemudian lagi kalau untuk pasien umum ya, pasien-pasien yang di sini memang kita belum ditunjuk untuk melayani untuk pasien yang umum ya karena di sini. Karena mungkin diutamakan kepada paskes primer yang lain. Karena ini memang rumah sakit rujukan. Apakah ada tren turun dengan kasus dengan ada vaksinasi? Tentu itulah harapan kita semua ya. Harapan kita semua imun vaksinasi itu merupakan salah satu ikhtiar dalam rangka kita menurunkan angka penularan daripada COVID ini. Hasilnya memang tidak ada dalam waktu yang singkat bagi ketahuan ya. Kita biasanya beberapa bulan kemudian kita bisa melihat apa hasil vaksinasi ini. Tetapi yang penting vaksinasi bukan segala-galanya.
prokes atau protokol kesehatan 5M itulah yang utama. Jadi walaupun kita sudah melakukan vaksinasi bukan berarti kita aman 100% gitu ya. Jadi artinya program protokol kesehatan 5M itu tetap harus dijalankan gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang kecenderungan turun secara tapi belum bermakna betul. Kalau di rumah sakit ini dari 257-an sekarang sudah mulai 202, 203, mulai di Januari Februari sudah ada tren-trennya ke arah penurunan tersebut gitu ya. Ya mudah-mudahan kita harapkan semua dipenerai ya. Iya, siap. Mungkin lebih ke arah ini ya dok ya, yang terlihat dari luar. Penanganan pasien tidak lagi ragu-ragu gitu dok. Begitu juga terkait masyarakat juga tidak ragu lagi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Betul. Jadi kita tidak usah takut. Jadi memang terhadap pelayanan kesehatan. Jadi kalau di rumah sakit manapun saya kira sama, prosedurnya sudah jelas, ada standarnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah, standar untuk kita penanganan pasien COVID maupun standar yang penanganan pasien umumnya. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu tetap aja ada di situ ya. Cuman harapan kita tentu protokol kesehatan ini tetap harus dijalankan. Ya. Dok, untuk rumah sakit sendiri dok, ada program unggulan nggak untuk tahun ini dok? Oh ya, alhamdulillah. Jadi kita di tahun 2021 ini memang kita merencanakan beberapa program yang harus kita berikan. Saat ini kita telah melengkapi sarana prasarana di rumah sakit ini dengan alat-alat yang tergolong canggih ya, seperti kita menggunakan scan 130 slide, kemudian kita menggunakan MRI, kita menggunakan CT kardiak untuk memeriksa jantung yang CT scan jantung yang kita sudah lakukan. Kemudian lagi kita sudah mempersiapkan cath lab. Jadi kita mengharapkan nanti tahun depan ini kalau bisa diambil rumah sakit Urip Sumarjo tidak bisa melakukan cath lab, yaitu kateterisasi jantung. Jadi kalau selama ini orang-orang yang banyak kata, kita harapkan mudah-mudahan tahun-tahun depan ini kita sudah bisa dilakukan di Lampung ini. Cuman memang kita sekarang masih peralatan sudah disiapkan. Kita tinggal menunggu SDM dan perizinan. Karena untuk perizinan itu memang tidak mudah, walaupun kita sudah ada alat, tapi perizinannya itu akan kita capai dulu. Jadi unggulan kita ke depan itu mungkin kita akan membuatkan tentang cath lab ini yang untuk di tahun 2021 ini yang harus kita. Kemudian unggulan yang kedua kita akan meningkatkan tentang rehabilitasi medik ya. Karena rehabilitasi medik ini sangat perlu. Bahkan kita akan menyiapkan gedung di lantai 5 itu khusus program yang sekarang lagi pembangunan, tapi di hadapan pandemi dari stagnasi di stop dulu. Jadi kita akan menyampaikan lantai 5 itu khusus untuk rehabilitasi medik. Kita mengharapkan nanti rehabilitasi medik di Urip ini bisa menjadi rujukan dari Provinsi Lampung untuk rehabilitasi medik gitu ya. Jadi dua itulah yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir kita ingin meningkatkan tentang medical check up. Medical check up yang pada juga alat dan peralatan yang kita sekarang sudah cukup banyak dan canggih. Kadang-kadang ini harus kita menggunakan tentang medical check up. Alhamdulillah kita pada awal-awal Januari telah bekerja sama Polda, jadi pada medical check up telah banyak dilakukan kepada para pejabat-pejabat di Polda sudah melakukan medical check up ini. Kami juga akan menawarkan nanti kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa memanfaatkan medical check up yang ada di sini. Itu 30 rencana unggulan yang akan kita lakukan di 2021 ini. Ya, siap. Semoga 3 rencana unggulan itu bisa segera terrealisasi dan berdampak baik untuk masyarakat. Amin. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup dok, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman Tribuners menghadap ke kamera. Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Jadi tentu harapan kita dengan adanya era pandemi ini yang telah berlangsung selama 1 tahun, kita semua sama-sama prihatin, baik di segala sektor, ya, terutama di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Untuk itu, harapan kami sebagai tenaga kesehatan, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan 5M, ya, jadi bukan hanya 3M, tapi 5M, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. Ya. Kemudian, harapan kita vaksinasi jangan merupakan segala-galanya. Vaksinasi hanya salah satu ikhtiar menyempurnakan ikhtiar kita terhadap COVID. Jadi protokol kesehatan tetap harus kita laksanakan. Jadi walaupun kita dimanapun, di jalan, di rumah,
tetap kita menjaga prokes ini. Karena bagaimanapun COVID ini harus kita doakan, harus kita usahakan untuk segera berakhir di bumi Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian Tribuners. Terima kasih. Sampai jumpa di siaran-siaran Tribun Lampung berikutnya. Salam. Ya. Terima kasih, Dok.